Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ya, puji Tuhan, panjang ya Bapak Ibu, tapi kalau kita penggal nanti agak kurang dimengerti ceritanya. Karena itu tidak apa-apa supaya kita bisa memahami bagaimana kisah tentang Raja Asa
di dalam 2 Tawarik pasal 15 ini. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini kita akan belajar tentang reformasi kehidupan atau reformasi akhlak yang biasa kita dengarkan seperti itu ya. Raja Asa ini Bapak Ibu adalah raja keturunan daripada Raja Salomo. Kalau pada waktu pemerintahan Salomo dikatakan semua aman-aman, tetapi ketika dia sudah mulai agak tua, banyak karena saking banyaknya istrinya, dialah raja yang paling dikenal. Berapa istrinya? 1.700 gundik, 300 istrinya. Banyak sekali. Dan karena istrinya ini mencondongkan hatinya untuk menyembah dewa, menyembah berhala, maka Allah berkata kepada Salomo, setelah engkau, kerajaanmu ini akan ku cerai-beraikan, akan terpecah menjadi 2. Nah, karena itu setelah Raja Salomo, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik ini, Raja Salomo punya anak yang menjadi raja satu, yaitu Rehabeam dan juga Yerobeam. Nah, Raja Yerobeam ini dia melayani di kerajaan Israel. Ya. Kemudian Rehabeam ini melayani di kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Itulah yang dikenal Yehuda. Dan keturunan daripada Rehabeam ini kalau kita lihat, Rehabeam, kemudian anaknya Abia, kemudian sampai ke Raja Asa ini yang ketiga, ya. Raja Asa, dan sampai Raja Asa itu ada Raja Yosafat dan seterusnya. Itu keturunan raja-raja, mereka banyak sekali mencari Tuhan dalam masa pemerintahannya. Walaupun pertama sebenarnya Rehabeam, anak daripada Salomo ini, kakek daripada Asa ini, dia ada sedikit menyimpang, dikatakan dia jahat di mata Tuhan. Mungkin Bapak Ibu karena dia melihat keadaan ayahnya Salomo, ya. Itu tidak bisa kita tidak bisa ditipu. Kenapa? Kehidupan ayahnya Salomo hari-hari bahkan masa tuanya sudah condong menyembah berhala. Maka Rehabeam pasti melihat, pasti menyaksikan, sehingga ada sedikit mulai negatif perbuatannya. Tetapi setelah Rehabeam ada dikatakan Raja Abia. Ini dia mulai baik Bapak Ibu. Ya, mulai baik. Sampai kemudian Raja Asa. Kalau di kerajaan Israel masih Yerobeam yang memimpin, di sini Rehabeam sudah keturunan yang ketiga. Karena di situ dikatakan ya pasal 14 ya. Bagaimana Asa memimpin masih pada zaman Raja Yerobeam yang ada di kerajaan Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dilakukan oleh Asa saat itu memang sangat luar biasa. Mengapa dia melakukan pembaharuan? Mengapa dia melakukan reformasi? Karena begitu banyaknya bangsa Israel yang menyembah berhala. Karena pada zaman ayahnya, kakeknya, bahkan buyutnya, itu dewa-dewa kejijikan, berhala-berhala yang disembah, dikatakan di gunung Efraim itu belum ditumpas, belum dihancurkan. Mereka menyembah Tuhan, mereka ke bait Allah, tetapi mereka juga menyembah berhala. Ada sinkretisme. Dan itulah yang banyak terjadi juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Mulutnya berkata, Tuhan aku menyembah engkau. Tetapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Itulah yang dimaksud sinkretisme. Bagaimana Tuhan mau jawab doanya? Bagaimana Tuhan mau jawab pergumulannya? Kalau mulut yang satu, yang sama, menyembah Tuhan dan juga memuliakan berhala. Karena itu Raja Asa ini dia tahu keadaannya. Dia tahu situasi yang dia pimpin bangsa Israel. Keturunan Benyamin, keturunan Manasye juga dikatakan di situ beberapa suku yang dia pimpin. Dia tahu keadaan mereka. Dan dia lakukan ayatnya yang ke-1 pasal 15. Kita lihat situasi yang ada saat itu. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya,
ia berkenan ditemui olehmu. Perhatikan ini. Tuhan beserta dengan engkau kalau ada apa? Ada syarat ini. Kalau engkau beserta dengan Dia, Tuhan akan menolongmu. Tetapi perhatikan ayatnya yang kedua, itu bagian B. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dan bukan hanya di dalam kitab 2 Tawarik ini Bapak Ibu. Di dalam kitab Yeremia juga disampaikan. Kalau engkau mencari Allah, maka Allah akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi kalau engkau berbalik daripada Allah, maka Allah juga akan berbalik daripada engkau. Jadi kita ini mematahkan satu konsep teologi yang mengatakan sekali engkau selamat, maka engkau pasti akan selamat. Ketika engkau percaya Yesus, sepanjang hidupmu engkau pasti akan selamat. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Ketika dia percaya Yesus 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, dan pada tahun yang ke-20 dia meninggalkan Tuhan. Itu tetap selamat atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu ya. Kenapa? Karena hati dan pikiran tidak bisa ditipu di hadapan Tuhan kalau dia menyimpang. Dan ini sangat jelas janji Tuhan. Kalau engkau mencari Allah, maka Allah akan berkenan ditemui. Tetapi kalau engkau menyimpang dari jalannya, maka jangan salahkan, Tuhan pun akan menjauh darimu. Itu. Karena itu ketika disampaikan oleh Asaria, dia katakan ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Ya. Tanpa ajaran dari pada imam dan tanpa hukum. Nah ini memang lama saat itu, setelah nabi terakhir itu Samuel, kemudian kan raja-raja zaman-zaman itu, kehidupan aman-aman pada waktu Salomo. Setelah itu mulai kacau. Sampai kemudian situasi yang dialami oleh Asa, dia memimpin Israel saat itu, dikatakan lama Israel tanpa Allah yang benar ya. Dan ayat yang 4 dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi ya. Ini situasi. Setelah lama semua baik-baik ya, maka ada kekacauan. Coba perhatikan kalau kita baca terus ya, ayat 5 dan 6. Ayat 6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Terus, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Perhatikan ini Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Karena Allah mengacaukan mereka, berarti Allah berdaulat dengan situasi yang terjadi. Allah yang menyebabkan semuanya itu kekacauan. Karena apa? Allah ingin umatnya sungguh-sungguh mencari Dia. Karena janjinya Dia tidak pernah lupakan terhadap Abraham dan keturunannya. Allah melihat kesesakan yang dialami oleh umatnya. Bahkan Allah melihat kehancuran dan kerusakan akhlak yang dialami oleh umat pilihannya. Maka diadakanlah kekacauan yang besar sehingga orang ketakutan untuk pergi. Kalau saya bayangkan saat ini mungkin corona masih agak mendingan ya. Dikatakan yang penting 3M, jaga prokes, seperti itu. Pakai masker, ya, tidak usah berjabat tangan, jangan kumpul-kumpul dekat-dekat seperti itu ya. Orang mau ke mall agak takut ya. Ke pasar-pasar juga wanti-wanti karena harus juga makan ya. Ketakutan, pulang harus mandi, bersihkan diri, semua seperti itu. Tetapi zaman itu sangat-sangat sulit, bahkan lebih parah. Dikatakan ada kekacauan yang besar yang terjadi di bangsa itu. Karena Allah yang mengacaukan mereka. Sekarang banyak yang bertanya, apakah corona ini memang Tuhan izinkan? Dan banyak anak-anak Tuhan yang jadi korban, banyak hamba-hamba Tuhan yang jadi korban. Apa yang kita mau jawab? Di dalam teks lain firman Tuhan dikatakan, karena situasi bangsa itu ketika bencana terjadi, kadang anak Tuhan pun bisa menjadi korban karena situasi itu.
Ada teks firman Tuhan. Karena itu kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya. Terseret di dalamnya. Kematian massal, bencana massal yang seperti itu. Bapak Ibu, situasi yang terjadi, Allah yang mengacaukan, maka ketika Raja Asa mendengar Nabi itu berbicara kepada dia, dan di sini Nabi itu menyampaikan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kenapa? Masih ada sedikit harapan. Disampaikan, kamu ini jangan lemah, jangan lemah semangatmu, kuatkanlah hatimu, karena ada upah bagi usahamu. Maka ketika dia mendengarkan itu, apa yang Asa lakukan? Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Itulah yang dia lakukan. Asa tidak mau tinggal diam. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia langsung bertindak, Bapak Ibu. Dia langsung bertindak. Dia hancurkan semua dewa-dewa Baal. Dia pergi ke gunung itu, ke gunung Efraim. Dia hancurkan semua dewa yang disembah oleh bangsa Israel, yang tidak benar itu. Dia mendengarkan firman Tuhan. Asa taat, taat firman Tuhan. Karena apa? Dari ayahnya Abia sudah mengajarkan. Dia melakukan pembaharuan yang luar biasa dan ini dikatakan besar-besaran. Benar-benar dia menghancurkan itu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang Efraim, Manasye, Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Nah itu, mereka mempersembahkan korban karena pada zaman itu orang kalau datang kepada Tuhan harus membawa korban. Harus membawa kambing, domba, lembu, jantan yang terbaik, harus karena apa? Darah harus dicurahkan. Itulah korban yang harus diberikan. Kalau sekarang kita datang ke gereja, itulah kita membawa persembahan. Jadi bukan lagi kambing domba. Kalau memang sekarang masih dibawa seperti itu, Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan berapa banyak kita semua harus memelihara ya. Pak Sibarani pelihara kambing domba di sana berapa ratus, Pak Salmon pelihara, kemudian Papa Bene pelihara. Waduh, kayaknya Pak Kis ini penuh dengan kambing domba karena orang Kristen hampir 5.000 ya Pak saat ya di Pakis. Coba bayangkan kalau kita hidup pada zaman itu. Datang Pablo, dia juga pelihara di sana ya. Dia datang bawa ke gereja. Bau darah lah di gereja ini Bapak Ibu. Itu zaman dulu kalau kita bayangkan. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, Dia tidak ingin lagi hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena Dia inginkan hati kita. Hati dan pikiran yang berserah kepada Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar yaitu persembahan tubuh. Ya. Datang ke gereja bawa tubuhmu, bawa dirimu dan bawa persembahanmu. Itu memang wajib dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang Kristen. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan itu dilakukan, pembaharuan yang dilaksanakan oleh Raja Asa itu bagi bangsa Israel. Dan ketika mereka melakukan itu, luar biasa banyak hal terjadi. Selanjutnya ayat 13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Ini kita hidup zaman anugerah. Kalau dulu belum Yesus datang ya, belum datang ke dunia,
Orang yang tidak menyembah Tuhan dikatakan harus dihukum mati. Bahkan harus dilempari dengan batu kalau dia ketahuan melakukan dosa. Ngeri. Tetapi kenapa zaman sekarang hidup dalam zaman anugerah, orang-orang Kristen bahkan dikatakan bermalas-malasan. Ya, orang-orang Kristen hanya KTP-nya Kristen dan dia Kristen Paskah dan Natal. Tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika aman-aman, perhatikan dikatakan, ketika itu bangsa Israel aman-aman. Semuanya baik ya. Ada makanan yang cukup untuk dimakan, ada pakaian yang cukup untuk digunakan, bebas ke sana kemari, semuanya baik. Tapi ketika mulai muncul sakit penyakit, mulai muncul bencana, mulai muncul masalah-masalah, bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya di dalam lingkungan, tetapi di bangsa itu, seperti saat ini bangsa-bangsa, bukan hanya Indonesia. Banyak orang mencari Tuhan. Baru banyak orang mencari Tuhan. Bahkan kemarin yang banyak kami layani juga, baru banyak orang-orang kaya itu memberi untuk orang lain. Karena sudah mulai ketakutan. Banyak korban, di dalam keluarganya ada korban. Maka dia katakan, apa artinya hidup ini? Kalau begitu saya berilah. Saya berilah kepada hamba-hamba Tuhan. Saya berilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Baru terbuka hati Bapak Ibu. Kadang kita bertanya, kenapa harus ada persoalan dulu? Ya, kenapa harus ditempah dulu? Baru dia memberi. Itulah kadang dikatakan keras kepalanya. Keras kepala orang-orang yang tanda petik percaya kepada Tuhan. Ketika Asa melakukan ini, korban dipersembahkan, bahkan ada hukuman bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Dan itu diketahui karena mereka memperhatikan pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Setelah itu, ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan bersorak-sorak dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ayat 15 bagian B. Ya. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Kenapa? Karena mereka mencari Tuhan. Sudah melakukan pembaharuan. Ya. Ditumpas semua hal-hal yang tidak benar, yang menjijikkan di hadapan Tuhan, semua dihancurkan. Mereka hidup dalam pembaharuan itu. Mereka hidup lagi sebagaimana Tuhan dulu memanggil kakek nenek mereka ya, leluhur mereka untuk menjadi umatnya. Siapa yang taat, dia akan mendapat upah. Dan Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan ditemui Bapak Ibu, ini sangat menyenangkan. Ya. Kalau Tuhan berkenan dengan doa kita, itu hal yang sangat-sangat menyenangkan, bukan? Coba kita bisa evaluasi diri kita. Ketika kita berdoa, pergumulan kita mungkin sudah berbulan-bulan supaya kita mendapatkan satu keputusan, jalan keluar dari persoalan itu. Ketika Tuhan menjawab, apa yang kita alami? Ada ungkapan syukur ya. Ada sukacita yang besar karena jawaban doa itu. Itu luar biasa. Itulah kalau Allah berkenan ditemui. Tapi kalau kita sudah cari Tuhan, bahkan sudah doa puasa, terus berdoa, minta Tuhan, kenapa engkau tidak jawab doaku? Kenapa aku masih seperti ini? Kenapa hidup kami masih seperti ini Tuhan? Kita koreksi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kehendak Tuhan sebenarnya atas hidup kita? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mendengar. Bukan Tuhan yang tidak melihat apa yang kita lakukan. Bukan. Dan Dia tidak pernah membiarkan semua akan baik-baik saja. Tetapi Dia akan mengizinkan ada hal yang terjadi
supaya kita mencari